dimulai dengan dua orang cewek yang sedang berada di bawah air terjun. Cewek tersebut bernama Sheila dan Tamar. Dan di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan dengan kumpulan wanita dan ceritanya ya, mereka ini adalah wanita-wanita yang tersakiti gitu dari kejamnya dunia ini. Entah itu dari cowok, ekonomi, main Mobile Legends kalah terus, dan lain sebagainya. Dan di sini mereka itu tengah diselamatkan oleh sosok pria yang mengaku dirinya sebagai seorang penyelamat atau nabi gitulah ya. Pria ini menyebut dirinya dengan nama Shepard. Dan dia menyebarkan suatu kepercayaan bahwa dengan menikahinya, maka wanita tersebut akan terselamatkan. Nah, enak banget ya caranya. Dan di sini, para wanita ini memakai baju yang sama, yaitu warna merah dan biru. Dan ini untuk membedakan status mereka, yaitu warna merah menandakan wanita tersebut adalah istri Shepard, sementara warna biru adalah anak Shepard. Namun nantinya kalau sudah dewasa, maka anak-anak tersebut juga akan dijadikan istri oleh Shepard. Nah lo, ajaran yang sesat gitu ya. Oh iya, BTW film ini bersetting di zaman modern ya, bukan di zaman dulu gitu. Nah, di sini para istri-istri inilah yang mengerjakan semua tugas dan juga pekerjaan, mulai dari mencuci, memasak, bahkan sampai menggembala domba. Sementara tugas dari Shepard sendiri cuma berkhotbah dan mendoktrin wanita-wanita tersebut. Dan nanti pas waktu malam tiba, Shepard kemudian akan memilih satu atau dua orang wanita yang akan diberikan rahmat olehnya. Itu istilah halusnya ya rek. Atau kalau bahasa Jawa ya sing bakal dikeloni ngono lho rek. Dan di sini seharusnya kalian sudah sadar yo kalau di tempat ini yang laki-laki itu cuma Shepard saja. Dia ini bahkan nggak punya anak laki-laki satupun. Nah lo, kok bisa? Silahkan kalian nonton terus biar kalian tahu ceritanya ya. Dan film ini pun dimulai. Di sini, di antara semua anak-anaknya itu, Shepard ini sangat tertarik kepada Sheila. Karena bisa dilihat yo, kalau Sheila ini memiliki wajah yang cantik dibandingkan dengan cewek lainnya. Shepard mengatakan kalau wajah Sheila ini sangat cantik seperti ibunya dulu. Dan ibu Sheila ini dulu meninggal setelah melahirkan Sheila ini. Sheila bertanya kepada Shepard seperti apakah ibunya dulu. Namun Shepard di sini terdiam dan dia nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi di sini Sheila terlihat bahagia yo, karena bisa berada di dekat penyelamat mereka itu adalah suatu yang sangat berharga gitu menurut kepercayaan mereka. Nah, keesokan harinya, Sheila disuruh untuk membawakan makanan ke sebuah gubuk. Dan tempat ini adalah tempat Shepard menghukum wanita yang dianggap berdosa gitu. Nah, di sini kemudian muncul wanita yang penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia ini bernama Sarah. Dan dia ini mengatakan kalau nanti pas tiba saatnya, Shepard yang dianggap seorang penyelamat dan penuh kasih sayang itu nggak bakalan bersikap selembut itu lagi kepada Sheila. Namun Sheila nggak percaya yo dengan perkataan Sarah tersebut. Karena mereka itu dihukum pasti karena mereka yang telah melakukan kesalahan toh. Nah, keesokan harinya, Sheila kemudian diberikan tugas untuk merawat salah satu domba yang akan melahirkan. Namun di sini, Sheila yang kecapean menunggu, kemudian dia pun tertidur sehingga ia tidak sadar bahwa dombanya tadi telah melahirkan. Dan karena nggak dijaga, anak domba tadi pun kemudian mati dimakan oleh serigala. Dan tiba-tiba, Sheila kemudian terkejut karena muncul darah yang mengalir di pahanya. Dan inilah kali pertama Sheila mengalami menstruasi ya rek. Sheila yang nggak ngerti dengan kejadian tersebut, dia pun terkejut dan langsung menjerit ketakutan. Dan akibat kelalaian Sheila tadi, Shepard kemudian mengatakan kalau Sheila kini dalam keadaan yang tidak suci. Sehingga besok dia harus ditempatkan bersama Sarah. Namun sebelum terjadi hukuman tersebut, malamnya Sheila terbangun karena mendengar suara dari luar. Dan itu ternyata adalah suara polisi yang menyuruh Shepard untuk pergi dari tempat ini. Karena mereka membuat pemukiman ini secara ilegal ya.
Dan keesokan harinya, Shepard kemudian mengatakan bahwa mereka harus pindah dari tempat ini karena kejahatan dari dunia luar seperti TikTok dan lain sebagainya mulai mendatangi tempat ini yang nantinya akan membuat tempat ini tidak suci lagi. Sehingga dengan mengatakan bahwa ini adalah salah satu ujian untuk mengetes keimanan mereka, Shepard kemudian mengajak mereka melakukan perjalanan ke barat untuk mencari tempat nikmat. Dan perjalanan yang sangat sulit pun dimulai. Mereka mulai berjalan berhari-hari, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Dan pas waktu malam, mereka akan berhenti sejenak sembari istirahat di tenda masing-masing. Dan mereka terus melakukan perjalanan tersebut entah sudah berapa hari yore. Apalagi di antara istri Shepard juga ada yang sedang hamil. Dan di perjalanan yang sangat berat tersebutlah sedikit demi sedikit mulai terlihat sifat asli dari Shepard. Sheila yang seharusnya masih menjalani hukuman, kini ia harus sering bersama dengan Sarah. Dan disinilah Sarah kemudian menceritakan bahwa dirinya dulu adalah sahabat baik ibu Sheila. Bahkan mereka itu dulu minggat dari rumah secara bersama-sama sampai akhirnya mereka bertemu dengan Shepard. Dan ibu Sheila itu dulu sudah mengandung Sheila akibat pergaulan bebas dan akhirnya cowoknya itu nggak mau tanggung jawab. Jadi Sheila ini sebenarnya bukanlah anak dari Shepard. Dan Sarah kemudian mengatakan kalau ibunya itu dulu sebenarnya nggak langsung meninggal pasca melahirkan Sheila. Ia sebenarnya masih hidup beberapa hari setelah melahirkan, namun ternyata ia kemudian mengalami infeksi. Tapi kejadian itu justru dibiarkan oleh Shepard dan tidak diobati. Dan mengatakan bahwa itu adalah ujian untuk keimanannya. Sehingga akhirnya ibu Sheila pun kemudian meninggal. Nah, setelah mendengar hal tersebut, kini di hati Sheila kemudian muncul keraguan terhadap apa yang telah diajarkan oleh Shepard. Dan keraguan tersebut pun kian bertambah besar, apalagi ketika pas istri Shepard yang tengah hamil tadi kemudian hendak melahirkan. Shepard terlihat sangat acuh dan memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya istrinya tersebut tidak kuat lagi dan kemudian dia pun melahirkan. Namun akibat perjalanan yang berat yang ditempuhnya tadi, kemudian ia pun meninggal pasca melahirkan. Dan yang paling parah ketika ia mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan tadi adalah laki-laki, Shepard kemudian memutuskan untuk meninggalkan bayi tersebut. Dan inilah alasan kenapa Shepard tadi tidak pernah memiliki anak laki-laki. Karena prinsipnya ya cuma dialah sendiri yang harus laki-laki sehingga ia bisa mengawini semua wanita dan juga anak gadisnya kelak. Namun di sini Sarah kemudian memutuskan untuk meninggalkan kelompok tersebut dan memilih untuk merawat bayi laki-laki tadi. Dan Shepard nggak keberatan kehilangan Sarah karena ya dia kan udah jelek toh, udah tua gitu. Masih banyak calon gadis dari anak-anaknya nanti. Nah, beberapa hari kemudian, perjalanan mereka pun berakhir dengan Shepard yang memberitahukan bahwa tempat yang ada di depannya inilah yang nantinya akan menjadi tempat tinggal mereka yang baru. Dan di hari pertama di tempat tersebut, Shepard kemudian melakukan pembaptisan kepada anak-anaknya. Dan keesokan harinya barulah giliran para istri untuk dibaptis. Namun, keesokan harinya ketika anak-anaknya tadi terbangun, mereka tidak melihat satupun para istri berada di tempat tersebut. Dan terlihat Shepard yang kini berada di depan danau beserta baju para istri yang berserakan. Shepard mengatakan bahwa para istrinya kini telah mendapatkan rahmat hidup abadi. Dan kini sudah menjadi tugas para anak-anaknya yang mendapat giliran untuk menjadi istrinya. Dimana kejadian sebenarnya, semua istri Shepard tadi sebenarnya sudah dibunuh satu persatu oleh Shepard. Sheila di sini sebagai anak tertua di antara semua anak tersebut, kemudian maju untuk diberi rahmat oleh Shepard. Namun, Sheila yang kini sudah tahu sifat busuk Shepard yang sebenarnya, kemudian melawan dan menolak dijadikan istri.
Shepard kemudian menampar Sheila, tapi Sheila di sini berani melakukan perlawanan yo, yang akhirnya kemudian diikuti oleh semua anak-anaknya. Beberapa saat kemudian, terlihat kalau Shepard kini telah mati dengan keadaan tangannya diikat dan kepalanya diberi tanduk domba. Sehingga ia terlihat seperti Baphomet yo, kalau kalian tahu. Dan ini menggambarkan kalau sebenarnya Shepard itu bukanlah penyelamat atau nabi, melainkan iblis berbentuk manusia. Dan kini Sheila beserta anak-anak yang masih tersisa tadi kemudian kembali ke tempat awal film ini diceritakan, yaitu di bawah air terjun. Dan terlihat kalau kini Sheila inilah yang kemudian menjadi pemandu hidup para anak-anak tersebut. Dan film ini pun berakhir.